Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, bagaimana kabarnya? Semoga slidingers dalam kondisi sehat dan aman ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Tayangan Angkel kali ini akan mengulas AFF Cup semifinal leg kedua big match antara Indonesia melawan tuan rumah Singapura. Setelah berakhir seri 1-1 di leg pertama, leg kedua besok malam, siapakah yang akan unggul kali ini ya? Yuk langsung saja cek ulasan Angkel kali ini. Oh iya, tapi yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya, like dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkel. Let's go! Laga pertandingan sebelumnya, Indonesia di leg pertama melawan The Lions Singapura berakhir 1-1. Laga yang seharusnya berakhir untuk kemenangan Indonesia itu diawali di babak pertama dengan sangat baik. Singapura memang mengambil inisiatif serangan, namun Indonesia lewat serangan balik cepatnya dan strategi Sintayong yang memasang strategi high pressing berulang kali menciptakan kepanikan di tim Singapura. Peluang pun mulai tercipta, termasuk peluang dari Witan di menit ke-13 akibat kesalahan sendiri di lini pertahanan Singapura membuat Rahmat Irianto mencuri bola dan mengirimkan bola ke Witan. Sayangnya tendangan Witan masih menerpa jala gawang sisi kanan Singapura. High pressing Indonesia dan counter attack cepat dari sisi kiri pertahanan lawan Asnawi Wangku Alam yang melakukan soloran cepatnya melakukan kombinasi 1-2 dengan Witan Sulaiman dan diakhiri Witan dengan dingin ke pojok kanan gawang Singapura, 1-0 untuk Indonesia. Di awal babak kedua, Sintayong melakukan strategi yang sama ketika melawan Malaysia, memasukkan back Elkan Beget untuk memperkuat lini pertahanan. Sayangnya kali ini komunikasi dan koordinasi Dewangga dan Elkan Beget tidak serapi dan disiplin ketika menghadapi Malaysia. Berulang kali di babak kedua, tekanan Singapura terutama di lini sayap baik dari Faisal Rami, Sawal Anwar hingga Sadan Sulaiman membuat lini belakang Indonesia tampak goyah. Meskipun unggul, pasukan Garuda malah tampak tertekan dan bukannya memperlambat tempo dan membangun serangan dengan rapi, Indonesia malah ikut bermain cepat. Puncaknya di menit ke-69, serangan balik Singapura diawali Faisal Ramli yang memiliki kecepatan berhasil mengelabui Alveanda Dewangga. Sayangnya jebakan offside Indonesia gagal karena Elkan Beget terlambat naik, dan Ihsan Fandi kali ini berhasil menuntaskan peluang tersebut menjadi gol. 1-1 kedudukan pun berakhir hingga wasit meniup peluit. Di luar kontroversi wasit yang merugikan Indonesia, di mana seharusnya Indonesia mendapatkan penalti, namun Indonesia bermain tidak seperti di dua laga terakhirnya saat melawan Vietnam dan Malaysia. Indonesia lengah dan tidak konsisten serta tidak fokus. Bahkan Singapura sanggup melepaskan 10 tembakan meskipun hanya 3 yang mengarah ke gawang. Head-to-head pertemuan kedua tim, laga melawan Singapura, Indonesia selalu menarik dan panas. Duel klasik keduanya sudah sering bertemu, dimulai sejak tahun 1977, laga yang dimenangkan oleh Indonesia ketika itu dengan telak 4-0. Namun pertemuan kedua negara di Piala AFF pertama kali terjadi di tahun 1998. Kala itu Piala Tiger kedua dan penggemar Timas mungkin masih ingat ya insiden sepak bola gajah. Vietnam yang menjadi tim unggulan dan tuan rumah Piala Tiger, semua tim termasuk Thailand dan Indonesia berusaha menghindari juara grup Vietnam. Alih-alih menang malah Indonesia kalah 3-2 lewat gol bunuh diri Mursyid Effendi. Menariknya baik Indonesia dan Thailand malah gugur di semifinal. Indonesia kalah dari Singapura di semifinal. Total dari 60 kali pertemuan, Indonesia masih unggul dengan 30 kali menang, seri 12 kali dan kalah 18 kali. Namun di Piala AFF, Indonesia sering kalah di laga krusial. Meskipun Singapura seringkali terlihat lemah dan timnas Garuda di atas angin, faktanya Singapura sering menjadi batu sandungan bagi timnas Garuda. Kurniawan Dwi Yulianto dan kawan-kawan, Ilham Jaya dan kawan-kawan hingga Boa Salosa pernah merasakan ampuhnya serangan The Lions Singapura. Dan jangan lupakan ya slidingers dan timnas Garuda bahwa faktanya Singapura adalah juara 4 kali Piala AFF. Mampukah kali ini Sintayong membawa timnas Garuda mengalahkan The Lions Singapura untuk ketiga kalinya dan berhasil membawa timnas Garuda ke final untuk ke-6 kalinya? Ataukah The Lions kembali menjadi momok bagi timnas Garuda? Perkiraan formasi dan starting line up. Berdasarkan informasi terakhir, pelatih Sintayong tidak memiliki kendala pada pemain. Jika melihat 3 laga sebelumnya, Coach STY memasang formasi yang sama saat melawan Vietnam dan Singapura, di belakang dan di lini tengah. Trio Dewangga, Fahrudin Arianto, dan Rizky Ridho menjadi pilihan di lini belakang, sedangkan lini tengah duet kembar Ricky Kambuaya dan yang menarik hadirnya Egy Fikri dan Elkan Beget menjadi Namun pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi penyerang di laga leg kedua kali ini? Akankah Ezra Walian, Dedi Setiawan, atau Hanis Sagara, ataukah Kusedia Yudo? Angkel melihat di laga terakhirnya Hanis Sagara penyerang muda timnas Garuda bermain cukup baik di babak kedua dan melihat potensi menyulitkan lini pertahanan Singapura. Kombinasi Hanis Sagara, Irfan Jaya, dan Witan cukup merepotkan Singapura di babak kedua. Formasi 3-4-3 dengan Arhan dan Asnawi sebagai winger akan kembali diandalkan Coach Sintayong. Sedangkan pelatih Singapura asal Jepang, Tatsuma Yoshida, yakin kemampuan Singapura akan unggul di leg kedua kali ini. Meskipun secara level, Coach Tatsuma mengatakan Indonesia memiliki level di atas Singapura. Namun faktanya, pelatih Tatsuma mengungkapkan sudah mengetahui kelemahan Indonesia saat sesi wawancara dilakukan. Diperkirakan Coach Tatsuma akan menggunakan formasi 5-4-1 winger dengan Nur Adam Abdullah di wingback kiri dan Zulkarnain Zuzliman di wingback kanan. Informasi lainnya, 2 pemain Singapura yang cedera tidak akan bermain, yaitu Syahir Hamzah di wingback kanan dan Gabriel Kwak.
Catatan Angkel, laga leg kedua di Sabtu malam akan seru. Duel hidup mati akan menentukan siapakah yang akan unggul. Oh iya, Slidingers pada AFF Cup 2021 kali ini ada peraturan baru yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 kali ini. Sehingga jika berlangsung imbang, maka akan dilanjutkan extra time 2 babak 15 menit setiap babaknya. Jika hasil tetap imbang, maka akan dilanjutkan dengan adu penalti. Tentu saja secara tidak langsung kedua tim termasuk timnas Garuda Indonesia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan ya, termasuk jika harus diselesaikan dengan duel adu penalti. Jika melihat pada leg pertama, Indonesia yang sempat unggul lebih dahulu di atas kertas memberikan optimisme untuk melaju ke final. Namun Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan di leg pertama dan seperti di laga krusial seperti yang terdahulu. Masalah disiplin, fokus, dan mental bertanding Garuda harus konsisten sepanjang 2 babak. Di leg pertama, Indonesia terlihat lengah di lini tengah dan saat bertahan. Kehilangan fokus dan disiplin terutama ketika di babak kedua, serangan bertubi Singapura dan keunggulan skor membuat Indonesia tampak lengah dan malah lini pertahanan Garuda yang tampaknya mulai menemukan duet tembok pada Alfeandra Dewangga dan Fahrudin Arianto serta Rizky Ridho harus konsisten dan kuat mental termasuk jika ada intimidasi terutama dari lawan dan wasit. Angkel melihat faktor non-teknis seringkali berpengaruh pada mental pemain timnas sejak dahulu mulai dari intimidasi pemain lawan, penonton, dan wasit. Berulang kali di laga krusial ketiga faktor non-teknis menggagalkan langkah Indonesia menjadi juara. Tentu saja Coach STY tampaknya akan fokus pada kelengahan dan disiplin para pemain serta fokus untuk memenangkan pertandingan dan tidak terpengaruh pada faktor non-teknis. Jika melihat faktor non-teknis seperti di laga semifinal lainnya, faktor wasit sangat berpengaruh pada mental para pemain Vietnam. Terlihat para pemain Vietnam yang sering dirugikan oleh keputusan wasit membuat permainan dan mental tim Vietnam terganggu. Faktanya, Vietnam akhirnya tidak bisa membobol gawang Thailand karena faktor hilangnya fokus dan disiplin tersebut. Tentu saja, laga leg kedua besok, timnas Garuda harus fokus dan belajar pada senior pendahulunya. Baik unggul atau dalam kondisi tertinggal, mental dan disiplin serta fokus tim harus satu, yaitu menang. Karena jika melihat secara keseluruhan, khususnya skill individu para pemain timnas Garuda memang sedikit lebih unggul. Hanya saja visi, ketenangan, dan mental tim secara keseluruhan, Singapura di leg pertama berada di atas Garuda. Catatan Angkel yang lain adalah di laga leg kedua besok tampaknya Coach STY akan menurunkan EGMF atau Maulana Fikri, baik starter maupun dari bangku cadangan. Akankah ada Egy memberikan efek kepada permainan Garuda? Jika melihat potensi Egy yang memiliki kecepatan akselerasi dan akurasi umpan serta visi membuat peluang, Egy dapat dimainkan di 3 kondisi, baik dari starter atau di saat Indonesia unggul, atau di babak kedua ketika para pemain lawan fisik dan staminanya sudah terkuras. Disitulah saatnya potensi Egy terlihat. Kombinasi 1-2 sentuhan Egy dan tusukannya akan sangat berpotensi merusak pertahanan Singapura. Terutama jika melihat gaya permainan Witan, Egy, dan Irfan Jaya yang serupa tapi berbeda. Namun Egy harus lebih fokus terutama di finishing touch-nya. Meskipun keras, namun akurasi tendangan Egy seringkali tidak terarah dan membentur miskar gawang. Angkel melihat tim yang mampu fokus, konsisten, dan disiplin dalam 2 babak berpeluang lebih besar untuk menang di laga kali ini. Tentu saja tim yang menguasai pertandingan dan tempo lebih berpotensi membuat peluang. Jika Indonesia memiliki ancaman sayap cepat dari kedua wingback Arhan Pratama dan Asnawi, maka Singapura akan mengancam pertahanan Indonesia dari Trisula, Faris Ramli, Haris Harun, dan penyerang Ihsan Fandi. Di leg pertama, Singapura begitu piawai memainkan tempo dan menguasai lini tengah lewat peran Haris Harun dan Syahdan Sulaiman. Selain itu, bek tengah Safwan Baharudin piawai dalam memotong bola di lini tengah, membangun serangan di lini tengah, dan mensuplai bola ke Faisal Ramli maupun Ihsan Fandi. Jika melihat alur serangan Singapura di AFF Cup kali ini, memang Singapura sebenarnya tidak sekuat di kompetisi sebelumnya. Prediksi Angkel, duel seru di leg kedua misi do or die bagi kedua tim akan membuat laga menarik. Singapura yang akan didukung oleh penonton tentu sedikit di atas angin. Angkel melihat kedua tim akan bermain lebih hati, terutama Singapura yang tidak ingin kecolongan seperti di leg pertama. Indonesia harus berhati-hati, fokus dan konsisten serta disiplin di seluruh laga, termasuk ketika unggul maupun ketika sedang tertinggal. Namun jika melihat dua bek Singapura, Safwan Baharudin dan Irfan Fandi, Angkel cukup optimis di laga leg kedua akan dimenangkan oleh Indonesia. Jika strategi tepat dan dapat memanfaatkannya, pasalnya kelemahan dua bek Singapura tersebut cukup lambat di bola tusukan dan adu sprint. Sayangnya, penyerang Indonesia di leg pertama, Ezra Walian seringkali menunggu bola, di mana makanan empuk bagi kedua bek yang seharusnya penyerang tipe false nine yang sering turun ke bawah melakukan gerakan coming from behind cocok melawan dua bek ini. Strategi 1-2 kombinasi di lini pertahanan Singapura maupun umpan tusukan baik dari sayap maupun direct umpan tusukan coming from behind khas Evan Dimas maupun Egy, Witan, Irfan berpeluang merobek pertahanan Singapura. Kelemahan bek Singapura terlihat jelas ketika melawan pemain yang memiliki kecepatan, seperti saat melawan Timor Leste dan Thailand. Jayalah Garuda, supporter dan rakyat Indonesia di belakangmu. Bismillah, terus fokus, konsisten, dan disiplin untuk menang dan tembus final ke-6 kalinya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Angkel kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.